Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Putri Amalia, NIM 18414200087, kelas 3 CD4 Teknologi Kimia Industri. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa praktikum simulasi proses dengan judul modul Gearpump. Tujuan praktikum Gearpump ini ada dua. Yang pertama, menentukan efisiensi input dan output power pompa tipe Gearpump pada kecepatan konstan. Yang kedua, mempelajari kurva karakteristik pompa tipe Gearpump. Selanjutnya yaitu mengurutkan langkah kerja. Apabila urutan langkah kerjanya ini sudah benar, maka statusnya itu akan oke. Langkah kerja yang pertama, tutup valve keluaran tangki penampung atau valve drains-nya. 2. Periksa ketersediaan fluida pada tangki penampung, pastikan terisi aqueous minimal 20 cm dari alas tangki. 3. Buka penuh needle valve untuk aliran masuk tangki penampung. 4. Buka software FM52 Gearpump pada desktop, kemudian tekan power IFD7. 5. Klik Start, atur konfigurasi sampel pada mode manual, kemudian klik OK. 6. Atur pompa setting pada 50% atau sesuai dengan variabel yang diberikan dan klik pump on pada inference diagram. Periksa display sensor dan laju alir pada inference diagram untuk memastikan peralatan FM52 telah bekerja. 7. Tunggu hingga bacaan flow rate mencapai kondisi steady state, lalu klik Go untuk merekam data setting pompa dan hasil bacaan sensor ke dalam bentuk tabel. Klik tabel untuk melihat data yang telah direkam. 8. Tutup secara bertahap atau sesuai dengan variabel yang diberikan bukaan needle valve untuk memberikan perubahan pada outlet pressure dan flow rate. Tunggu hingga kondisi steady state tercapai. Klik kembali Go untuk merekam data lanjutan. 9. Ulangi langkah ke-8 hingga needle valve tertutup sempurna. 10. Apabila bukaan needle valve telah tertutup sempurna, klik Next untuk melakukan rangkaian perekaman data yang baru. 11. Buka secara bertahap atau sesuai dengan variabel yang diberikan bukaan needle valve-nya, lalu klik Go untuk merekam datanya. Lanjut kita ke pengerjaannya. Di sini petunjuk pengerjaannya itu diketahui. Simulasikan pengambilan data praktik untuk modul Gearpump dengan pump settingnya 30% dan needle valve dikondisikan terbuka sempurna dan tertutup sempurna pada berbagai interval. Yang diketahui ini kan pump settingnya itu 30%, kita isi 30 dan kondisi pompanya itu on. Di sini itu ada dua data, yaitu data eksperimen dan data hasil perhitungan. Kita nanti itu menghitung data hasil perhitungan, nanti kita bandingkan bagaimana antara data hasil eksperimen dan perhitungan, apakah sama atau berbeda. Konfigurasinya itu ada dua, ada buka penuh menjadi tutup penuh dan tutup penuh menjadi buka penuh. Di sini langsung kita hitung dari data hasil perhitungannya. Itu yang pertama, kita harus menghitung densitasnya terlebih dahulu. Karena di sini suhunya yang diketahui itu kisaran antara 27 ya. Kita mengambil data di buku Giancoplis, kita interpolasi, kita ambil antara suhu 25, kita ambil suhu 25 dan 30, kemudian kita interpolasi, tinggal diinterpolasi seperti biasa, dan diberikan simbol dolar atau kunci, selanjutnya bisa di-drag ke bawah. Selanjutnya input powernya ini rumusnya itu 2pi dikali pump speed-nya dikali motor torque wear-nya dibagi 60. Kenapa dibagi 60? Karena ini masih satuannya menit, dijadikan sekon. Tinggal di-drag ke bawah. Selanjutnya output power-nya. Output power itu rumusnya itu densitas dikalikan dengan gravitasi 9,8 dikalikan dengan flow rate-nya liter per menit, karena ini per menit dijadikan detik dibagi 60 dikalikan dengan total heat-nya dibagi 1000. 1000 ini konversi dari liter ke meter kubik ini. Dibagi 1000. Selanjutnya tinggal kita drag ke bawah.
Selanjutnya kita mencari, overall efisiensi. Overall efisiensi itu rumusnya itu dia output power dibagi input power dikali 100% tinggal di-drag ke bawah. Kita lihat sekilas bahwa data hasil perhitungan antara input power, output power, dan efisiensi overall dengan data eksperimen, hasilnya itu hampir sama, hanya beda di komanya saja. Ini yang kedua itu pump settingnya itu 50%, berarti tinggal kita inputkan saja 50%, kondisi pumpnya itu on. Caranya sama persis seperti yang di set 1 ini. Seperti kita mencari densitasnya, tinggal diinterpolasi karena ini kisaran suhunya antara 26 dan 27. Tinggal di-drag ke bawah. Selanjutnya ini input powernya juga sama. Output powernya rumusnya juga sama. Efisiensi overall-nya juga sama. Bisa kita lihat antara data hasil perhitungan dan eksperimen antara input power, output power, dan overall efisiensinya itu hampir sama. Selanjutnya di pembahasan. Yang pertama, bandingkan nilai input power, output power, dan efisiensi overall berdasarkan data eksperimen dan hasil perhitungan. Jika terdapat perbedaan, berikan penjelasan. Berdasarkan hasil data eksperimen dan perhitungan, didapatkan nilai input power, output power, dan overall efisiensi yang sama untuk pump setting 30% maupun 50%. Terdapat perbedaan di angka belakang komanya saja. Bisa kita lihat di sini. Ini input powernya sekitar 5,151. Di sini 5,16. Output powernya di sini 0,679, di sini 0,80. Efisiensi overall-nya 13,18, di sini 13,187. Hanya beda di belakang komanya saja. Yang kedua ini yang bukan 50% juga sama, bisa kita lihat di input powernya ini. Yang pertama 1,745, di sini 1,75. Output powernya 2,12, di sini 2,11. Efisiensi overall-nya 212,28, di sini 212,22. Hampir sama. Yang kedua, buat kurva karakteristik dari hasil perhitungan input power versus outlet pressure, pump setting 30% dan 50% dengan konfigurasi buka full menjadi tutup full. Bandingkan hasilnya dengan gambar 1, jika terdapat perbedaan, jelaskan penyebabnya. Bisa kita lihat berdasarkan gambar dari gambar hasil kita buat dan gambar sesuai dengan literatur ini ya. Berdasarkan gambar grafik antara input power dan output pressure konfigurasi buka full menjadi tutup full berbeda dengan gambar 1. Pada kurva pump setting 30% berbanding terbalik dengan gambar 1. Yang 30% ini yang warnanya orange ini. Jika pada gambar 1 semakin besar outlet pressure, maka power input juga akan semakin besar. Bisa dilihat kalau outlet pressure-nya semakin besar, maka power inputnya juga semakin besar. Tetapi kalau di pump setting yang 30% itu semakin besar outlet pressure-nya, nilai input power-nya itu semakin kecil. Jadi yang 30% ini tidak sesuai dengan literatur ini. Sedangkan pada kurva yang 50% hampir sama dengan gambar 1, yaitu semakin besar outlet pressure. Kalau outlet pressure-nya semakin besar, maka nilai input power-nya, mohon maaf ini ada kekeliruan, maka nilai power input-nya itu juga semakin besar. Selanjutnya, yang ketiga, buat kurva karakteristik dan hasil perhitungan flow rate versus outlet pressure pada pump setting 30% dan 50% dengan konfigurasi tutup full menjadi buka full dan bandingkan hasilnya dengan gambar 1. Jika terdapat perbedaan, jelaskan
penyebabnya. Berdasarkan grafik pada perhitungan antara flow rate dan outlet pressure, konfigurasi tutup full menjadi buka full pada pump setting 30% dan 50% yang diperoleh itu sudah sesuai dengan gambar 1, yaitu semakin kecil nilai flow rate-nya, maka pressure-nya itu akan semakin besar, bisa dilihat di sini. Yang keempat, buatlah kurva karakteristik dari hasil perhitungan overall efficiency versus outlet pressure baik pump 30% maupun 50%. Konfigurasinya tutup full menjadi buka full dan bandingkan hasilnya dengan gambar 1. Jika terdapat perbedaan, jelaskan penyebabnya. Berdasarkan grafik antara overall efficiency dan outlet pressure pada konfigurasi tutup full menjadi buka full sedikit berbeda dengan gambar 1. Baik pump setting 30% ataupun 50%, semakin menurun diiringi dengan kenaikan outlet pressure seperti pada gambar 1. Terdapat sedikit perbedaan juga di mana kedua kurva hasil perhitungan itu mengalami kenaikan dulu, ini kan naik baik 30 maupun 50% itu naik dulu sebelum akhirnya dia itu turun. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.